Jadi ini namanya Kak Faura yang kemarin menghubungi saya lewat WA ya? Betul. Oke. Kak Faura, tahu layanan konseling ini dari mana? Kebetulan teman saya ada yang minta. Oh, dari teman ya berarti. Karena kan kemarin kita belum sempat berkenalan banyak ya. Sekarang izin saya memperkenalkan diri dulu. Ya, nama saya Aufi Nabila. Saya di sini sebagai konselor dalam layanan konseling. Nah, untuk lebih akrabnya bisa panggil saya Aufi saja ya. Boleh Kak Faura sekarang memperkenalkan diri supaya kita saling kenal. Saya mau didik ya. Jadi saya Faura Taskia, saya seorang mahasiswa. Ya, berarti sekarang Kak Faura sedang berkuliah atau libur? Sedang libur dulu. Libur ya. Karena kan saya sudah tidak berkuliah jadi tidak mengetahui ya. Gimana sekarang duduknya udah nyaman? Sudah. Kita santai aja dulu ya. Kita relax. Gak usah terlalu tegang atau terlalu formal. Jadi saya bisa memanggil Kak Faura aja atau bagaimana ya? Terserah deh mau apa enaknya. Ya, berarti Kak Faura ya. Ya. Sebelumnya Kak Faura sudah pernah melakukan sesi konseling? Belum pernah. Belum pernah ya. Berarti Kak Faura belum tahu ya apa itu layanan konseling individual. Baik, kalau seperti itu izin saya menjelaskan ya tentang layanan konseling ini. Jadi konseling itu adalah pemberian bantuan atau arahan yang dilakukan oleh konselor. Di sini saya sebagai konselor yang diberikan kepada konseli. Jadi Kak Faura inilah konseli atau klien saya pada saat ini. Nah, apa aja sih yang diberikan oleh konselor itu ya? Bimbingannya berupa bimbingan atau pengarahan terhadap hal-hal yang ingin Kak Faura selesaikan atau Kak Faura ingin mengetahui, mengenali, menggali gitu potensi yang ada pada diri Kak Faura seperti itu. Baik, Kak Faura ke sini datang dengan sukarela ya tadi sudah. Nah, itu juga termasuk salah satu asas yang ada di layanan konseling. Saya juga izin menjelaskan juga ya apa saja asas-asas yang ada pada layanan konseling ini. Nah, jadi dalam konseling ini ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi Kak Faura tidak perlu khawatir ketika menjalani proses konseling ini karena apapun yang Kak Faura sampaikan kepada saya itu sudah selayaknya saya simpan dan juga itu sudah menjadi rahasia gitu di antara kita berdua saja. Jadi Kak Faura nggak perlu khawatir ya kalau misalkan ingin menceritakan apapun, ingin menyampaikan kepada saya, silakan disampaikan. Bisa dipahami ya? Bisa. Ya. Nah, selanjutnya ada juga asas kemandirian di mana di sini saya sebagai konselor hanya bertugas membimbing atau mengarahkan Kak Faura terhadap apa saja sih problem atau permasalahan, atau juga Kak Faura ingin mengenali potensi diri yang Kak Faura sebelumnya belum tahu gitu. Nah, selanjutnya Kak Faura yang akan mencari penyelesaiannya dan juga menemukan apa saja potensi yang Kak Faura sebenarnya miliki seperti itu. Nah ya, selanjutnya ada asas keterbukaan di mana di sini Kak Faura silahkan terbuka kepada saya terkait apapun yang ingin Kak Faura sampaikan dan insya Allah saya juga akan menanggapi hal itu. Baik, sampai sini bisa dipahami ya? Bisa. Oh iya, sebelumnya pada pertemuan kita kali ini di sesi konseling ini saya hanya bisa membersamai Kak Faura kurang lebih sampai jam 2 ya Kak Faura. Ya, mungkin proses konseling kita kali ini
bisa dilanjutkan nanti di lain waktu jika masih banyak yang ingin Kak Faura sampaikan. Sampai sini Kak Faura adakah yang ingin Kak Faura ceritakan atau sampaikan pada saya? Oke. Jadi problem saya ini adalah saya kan seorang mahasiswa. Saya juga memiliki kegiatan selain menjadi mahasiswa, saya juga bekerja gitu ya, mengajar dan juga memiliki kegiatan di organisasi. Nah, problem saya sendiri sebenarnya lebih ke sulit membagi waktu di antara 3 kegiatan itu. 3 kegiatan yang dimana setiap hari selalu menjadi rutinitas saya. Memang saya mampu melakukannya, tapi saya ada kesulitan ketika ketiga kegiatan itu dilakukan di waktu yang bersamaan gitu. Ada waktu di mana ketiga kegiatan itu dijalankan bersamaan. Di saat itu juga saya bingung gitu, sehingga harus memang sebelumnya gitu atau di malam hari sebelum saya tidur gitu, saya sudah menjadwalkan nih untuk kegiatan besok apa aja yang harus dilakukan gitu. Tapi ketika besok direalisasikan atau dilakukan gitu, semuanya tidak berjalan sesuai dengan rencana saya gitu. Bahkan nyaris banget gitu, jauh banget dari apa yang telah saya rencanakan. Bahkan ada kegiatan ibaratnya misal di hari ini saya hanya melakukan kegiatan di kuliah dan mengajar gitu. Tetapi di bagian organisasi tiba-tiba muncul nih gitu, saya dituntut untuk mengambil peran, sehingga jadwal saya yang tadinya sudah tersusun rapi agak berantakan gitu, karena ada jadwal dadakan atau kegiatan dadakan yang harus saya lakukan. Banyak hal yang tidak terduga ya. Iya, sejenis itu gitu. Jadi saya bingung gitu apa yang harus saya lakukan. Buat jadwal sudah gitu kan, tapi tadi gitu ada jadwal-jadwal yang tidak terduga gitu, kegiatan-kegiatan yang tidak terduga gitu. Jadi itu sih mungkin menjadi hal besar gitu yang mengganggu saya gitu, karena emang kan jadwal itu fatal banget ya gitu untuk kegiatan kita ke depannya gitu. Apakah berarti Kak Faura ini kesibukannya tadi ya sebagai mahasiswa, juga mengajar dan juga aktif di organisasi ya? Insya Allah sekali. Kira-kira ada berapa organisasi yang Kak Faura ikuti sekarang? Kurang lebih 3 organisasi. Wah, 3 yang banyak juga ya. Berarti selain tadi 3 kesibukan ditambah lagi 3 organisasi ini yang berlipat ya. Betul ya. Apakah Kak Faura menjalani aktivitas atau rutinitas mengajar di pekerjaan juga di organisasi ini dengan kemauan Kak Faura sendiri gitu? Ada satu hal yang saya lakukan secara mungkin ini saya merasa bahwa ini tuntutan dibilang kewajiban mungkin enggak gitu, tapi itu tuntutan yang membuat saya harus melakukannya. Berarti Kak Faura saat melakukan rutinitas atau kegiatan yang tadi Kak Faura sebutkan ya, itu apakah merasa berat untuk melakukannya? Ya terkadang perasaan berat itu muncul, tapi ada juga kayak saya memaksakan untuk bisa gitu, ikhlas gitu kan, lapang dada untuk melaksanakannya gitu. Jadi ya untuk keberatan atau yang merasa berat sih ada ya gitu, ada beberapa waktu pun pasti ya. Iya mungkin gitu sih. Kayak gitu. Oke, itu gak apa-apa sebenarnya dan biasa, wajar terjadi gitu. Nah, karena tadi Kak Faura menjelaskan ya, ada beberapa rutinitas atau kegiatan yang selama ini dijalankan memang berdasarkan kemauan Kak Faura ya, karena senang faktornya, dan ada juga yang merasa bahwa itu tuntutan. Boleh mungkin saya ingin tahu apakah Kak Faura merasakan tuntutan itu yang seperti apa? Jadi ada satu hal yang
yang buat saya itu harus mengambil kegiatan ini atau melakukan kegiatan ini gitu. Iya, intinya ada dorongan atau bukan dorongan, lebih ke paksaan mungkin ya, gitu. Paksaan dari keluarga yang buat saya harus melakukan ini gitu. Contohnya seperti bekerja tadi gitu. Karena ada satu masalah yang muncul di keluarga gitu, sehingga saya harus melakukan pekerjaan ini gitu. Ya padahal saya pun agak merasa kesulitan gitu. Tapi di sisi lain ya saya harus mencoba seperti itu. Iya, baik. Berarti Kak Faura di sini melakukan pekerjaan itu atas dasar kemauan Kak Faura dan juga dorongan dari keluarga ya. Betul. Kalau misalkan tadi mengikuti 3 organisasi, nah itu juga sama seperti tadi ada tuntutan ataukah memang kesenangan Kak Faura sendiri gitu, tidak mengikuti teman seperti itu, jadi memang mengikuti organisasi itu karena senang ya. Baik. Saya mengikuti organisasi itu kurang lebih sudah 2 tahun lamanya ya. Ada 2 organisasi yang saya ikuti itu 2 tahun lamanya dan satunya itu 1 tahun gitu ya kesini. Dan ya 2 organisasi yang saya jalankan selama 2 tahun ini saya merasa baik-baik saja gitu, paksanya senang-senang saja, saya enjoy melakukannya, nggak ada tuntutan, nggak ada paksaan. Ya intinya ketika saya diberikan tugas atau pekerjaan di organisasi itu, saya merasa senang dan ya saya menikmati itu dan tidak menganggap pekerjaan atau tugas yang ada di organisasi itu sebagai beban gitu. Sehingga saya melakukannya dengan santai gitu, karena emang mungkin saya merasa ya sedang ada masa-masanya saya menikmati kehidupan di organisasi seperti itu. Jadi ya saya enjoy di sini. Berarti ketiganya melakukan dengan senang hati ya. Kalau misalkan kuliah aman ya Allah, terkadang saya kena mental ada rasanya gitu ya, seperti mahasiswa semester 5 pada umumnya gitu kan, karena akan melanjutkan ke tahap akhir gitu ya insyaallah gitu. Jadi ya banyak yang harus dipikirkan antara organisasi tadi gitu, tuntutan dalam pekerjaan dan ya kuliah gitu, karena kan emang awalnya gitu saya menjadi mahasiswa gitu, bukan bekerja sambil kuliah, tapi kuliah sambil bekerja gitu kan, sambil berorganisasi gitu. Jadi ya yang sambilnya ini yang saya anggap sebagai tuntutan dan agak sedikit beban gitu. Oke, betul. Bisa dibilang Kak Faura sampai saat ini sedang melakukan multitasking ya. Sejenis itu. Multitasking gitu ya. Nah tadi kan kenapa saya sebut multitasking? Tadi ketika Kak Faura melakukan satu kegiatan sudah merencanakan ya sebelumnya gitu, atau pada malam harinya gitu, ternyata besoknya muncullah kejadian-kejadian yang tidak terduga gitu ya. Akhirnya mau tidak mau fokusnya juga terbagi ya. Berarti sekarang sudah semester 5 ya. Sudah semester 5. Pasti juga tadi ya banyak pertimbangan yang Kak Faura pikirkan ya untuk kedepannya di semester selanjutnya ya. Karena kan semester 6, semester 7 itu pasti sudah harus memang matang ya untuk langkah kedepannya juga setelah kuliah. Nah, setelah itu Kak Faura pasti juga tadi ya sudah memperkirakan bahwa kewajiban saya paling pertama itu adalah kuliah. Ya betul. Nah, ketika ada beberapa kondisi yang tadi ya Kak Faura dihadapkan banyak sekali jadwal-jadwal yang semua sudah disusun tiba-tiba berubah gitu. Ada juga kegiatan-kegiatan yang tiba-tiba muncul gitu. Nah, sebaiknya kalau misalkan Kak Faura dihadapkan dengan situasi seperti itu, Kak Faura akan seperti apa sih gitu memilihnya, membuat pilihannya? Mungkin ya kalau saya pribadi
memprioritaskan apa yang sudah menjadi tugas dan kewajiban saya seperti kuliah tadi gitu kan, karena emang adanya saya di organisasi dan di pekerjaan gitu, yaitu kuliah yang mengantarkan saya kepada dua hal tadi gitu. Jadi sebelum saya melakukan mungkin ya gitu, sebelum saya melakukan kegiatan di organisasi dan pekerjaan, ada baiknya sih mungkin saya selesaikan dulu tugas-tugas yang ada di kuliah seperti itu. Iya, betul ya. Berarti emang sudah seharusnya ya menyelesaikan terlebih dahulu nih tugas yang ada di kuliah atau perkuliahan, baru kita bisa berfokus juga gitu ke salah satu atau kegiatan yang selanjutnya. Kak Faura biasanya pernah melakukan dua hal sekaligus. Maksudnya ketika saat ini kan kita sedang online ya, pandemi gitu. Biasanya mahasiswa-mahasiswa melakukan perkuliahan itu melalui apa ya? Google Meet atau Google Meet ya? Zoom via Zoom. Oke, ya. Apakah pernah gitu melakukan dua hal sekaligus seperti itu, sedang kuliah dan melakukan kegiatan yang lainnya gitu, entah di organisasi atau mengajar tadi? Pernah, saya bahkan sering waktu semester berapa ya, 4 kurang lebih. Itu saya dituntut gitu semester 4, maksudnya ini awal mulanya gitu. Iya. Semester 4 dan semester 5 saya dituntut untuk melakukan dua kegiatan sekaligus, yaitu kuliah secara online gitu kan, dan berorganisasi gitu ya. Biasanya organisasi itu kan rapat ya gitu. Bahkan di sisi lain juga saya pernah melakukan mengajar gitu, mengajar sekaligus ya belajar gitu, kuliah gitu ya. Gitu. Jadi kedua hal itu saya pernah melakukannya di waktu yang bersamaan. Kalau tiga-tiganya sih mungkin saya belum pernah ya. Nah, tadi ya ketika Kak Faura melakukan dua hal sekaligus, sebenarnya apa sih yang Kak Faura rasakan gitu? Adakah perasaan terganggu atau tidak nyaman atau lelah seperti itu? Ya. Kalau terganggu sih pasti ya gitu, pasti ada terganggu gitu. Karena di saat saya harus mendengarkan materi gitu, saya juga harus mendengarkan rapat gitu, kegiatan rapat yang ada di organisasi gitu, sehingga saya bingung nih apa yang harus saya dengarkan gitu kan. Jadi ya mau nggak mau fokusnya harus terbagi gitu, antara fokus ke mata kuliah atau ke organisasi tadi gitu. Kalau saya menyimak salah satu, otomatis salah satunya saya tinggalkan seperti itu. Tapi saya tetap melakukannya gitu secara ini. Tapi fokusnya hanya ke satu hal saja seperti itu. Tapi ya fokusnya pada satu hal. Terganggu sih pasti. Betul, terganggu. Apalagi ada kewajiban absen ya, tuntutan biasanya. Supaya absen tetap terisi, jadi harus melakukan dua kegiatan sekaligus gitu ya. Tapi tadi kan kebanyakan di semester 4 ya. Bagaimana sekarang di semester 5? Apakah masih seperti itu atau sudah jalan? Iya. Kalau di semester 5 mungkin nggak sepadat semester 4 kali ya gitu. Karena semester 4 itu awal-awal banget nih gitu, saya diuji dengan kegiatan di organisasi yang sangat padat merayap gitu. Sehingga di semester 5 entah saya sudah bisa menyesuaikan atau memang kegiatannya nggak sepadat di semester 4 gitu. Jadi ya semester 5 nggak sama gitu ya sama semester 4. Berarti sampai sejauh ini ya saya melihat Kak Faura itu sebenarnya sudah bagus proses dalam menghadapi situasi ini tadi ya, terkait manajemen waktunya gitu ya. Karena tadi bisa kita lihat kalau misalkan di semester 4 Kak Faura masih ada perasaan tidak nyaman, juga terganggu. Di semester 5 mungkin karena emang kegiatannya tidak terlalu banyak dan juga sudah bisa menyesuaikan diri gitu ya, jadi tidak begitu terganggu ataupun tidak nyaman kalaupun sekiranya ada dua kegiatan yang berjalan sekaligus ataupun tadi ya berubah secara dadakan gitu. Nah selanjutnya karena di awal tadi Kak Faura sudah bilang ya, membuat to-do list atau agenda ya di
hari-hari selanjutnya itu sudah dilakukan, tapi masih aja terasa kok nggak sesuai gitu ya, dan capek juga ya gitu. Dapat kegiatan yang bertubi-tubi gitu, berubah sekaligus. Terus kedepannya gitu, apa yang ingin Kak Faura lakukan, karena tadi sudah merasa oh semester 5 sepertinya udah mulai beda nih gitu, nggak kayak sebelumnya. Mungkin ya gitu, karena waktu semester 4 yang lalu saya masih bisa dibilang katakan apa ya, dikatakan kaget gitu lah ya gitu sama kegiatan yang apa nih gitu, yang mungkin baru pertama kali saya ketahui kegiatannya dan baru pertama kali saya alami gitu. Jadi karena semester 5 ini dan akan beranjak insya Allah ke semester 6 gitu ya, jadi mungkin saya sudah mengenali kegiatannya gitu, dan ya itu yang harus saya lakukan gitu, kegiatannya kira-kira ke depannya harus ada apa, dan kira-kira di semester 6 ini akan sama enggak gitu kan dengan semester 5 gitu kan, kuliah-kuliahnya gitu. Dan ya intinya saya harus apa ya, mengenali kegiatan saya ke depannya gitu. Kalaupun ada tugas tambahan entah itu di organisasi, mengajar ataupun kuliah gitu yang di luar perkiraan, ya itu bisa disisipkan gitu, sehingga mungkin saya harus buat jadwal yang sekiranya bisa saya apa ya ketahui ke depannya gitu, akan ada kegiatan apa nih gitu ke depannya gitu. Mungkin itu sih, bikin jadwal dulu gitu, secara apa ya keseluruhan. Oke, baik. Berarti Kak Faura sudah bisa ya secara tidak langsung memanajemen waktu Kak Faura. Berarti kalau misalkan untuk tadi Kak Faura tipikal orang yang memang selalu merencanakan apa yang ingin dilakukan ya gitu. Nah itu hal yang bagus sekali gitu, dimana kita bisa fokus ya pada satu kegiatan. Ketika kita sudah merencanakan itu, kita juga punya patokan istilahnya ya. Oh saya harus melakukan ini, selanjutnya saya baru melakukan ini, dan juga setelah itu saya harus apa gitu ya. Nah tapi tadi kita ketika mungkin nanti ada perubahan, saya bisa menyesuaikan ya, memilih mana yang harus saya dahulukan begitu ya, mana yang saya harus dahulukan baru saya kerjakan, dan fokusnya pasti juga akan lebih prioritas mana yang didahulukan. Oke ya, sampai sini Kak Faura masih ada yang ingin disampaikan? Mungkin cukup sih. Oh iya, bagaimana perasaannya nih sampai sejauh ini, mungkin merasa seperti apa? Ya saya merasa ada sesuatu yang sebelumnya belum pernah sebelum saya pikirkan gitu, tapi saya temukan di sini gitu. Alhamdulillah ya, kalau misalkan sesi konseling ini bisa membawa progres untuk Kak Faura gitu. Nah berhubung Kak Faura tadi sudah merasa perasaannya jauh lebih baik ya, terus juga sudah menemukan solusinya gitu. Kak Faura juga sudah terbuka pada saya apa saja yang menjadi ganjalan gitu ya selama ini yang Kak Faura miliki. Jadi Kak Faura di awal menjelaskan kalau kesulitan mengatur waktu antara kuliah, bekerja, dan juga berorganisasi. Kemudian ternyata saya menemukan gitu kalau Kak Faura bekerja itu ada tuntutan atau dorongan dari pihak keluarga ya gitu, dan terkadang di organisasi juga gitu. Kak Faura walaupun senang melakukannya itu, tapi ada beberapa hal yang menjadi Kak Faura tidak nyaman atau merasa terganggu karena harus melakukan tadi ya dua hal sekaligus gitu. Dan akhirnya sekarang Kak Faura mengetahui bagaimana ketika nanti dihadapkan dengan hal-hal yang tidak terduga dan harus menjalankannya secara sekaligus ya. Tadi kalau misalkan kedepannya harus direncanakan, saya harus melakukan hal apa dulu, dan ketika nanti dibentrokkan dengan kegiatan-kegiatan yang tidak terduga ya, bisa dipilih mana yang harus lebih didahulukan supaya kita tidak membagi fokus dan semua kegiatan yang Kak Faura miliki itu bisa berjalan optimal ya. Pasti gitu. Baik, mungkin kita
mau adakan sesi kedua dari konseling ini, Kak Faura ingin di hari apa atau Mungkin ya kita ambil hari weekend gimana? oh, boleh. Mau minggu depan atau bulan selanjutnya? Sambil saya melakukan apa yang sudah kami rencanakan pada kali ini gitu ya. Mungkin di 2 minggu setelah ini. Iya. Berarti Kak Faura setelah ini harus merealisasikan ya apa yang sudah Kak Faura tadi temukan solusinya di 2 minggu ke depan. Semoga 2 minggu ke depan Kak Faura sudah memiliki progres ya dari tadi solusi-solusi yang Kak Faura katakan gitu. Baik, mungkin ada lagi yang ingin disampaikan dari Kak Faura? Mungkin nggak ada sih. Nggak ada ya. Oke. Ya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada Kak Faura sudah datang jauh-jauh dan juga sukarela datang ke sini gitu. Semoga kedepannya hari-harinya sudah berjalan dengan sangat menyenangkan, lebih menyenangkan ya pastinya gitu. Baik, mungkin saya bisa akhiri ya sesi konseling ini. Kalau misalkan Kak Faura ingin di sini lebih lama tidak apa-apa, atau mungkin ada kesibukan lain. Ya. Mungkin saya harus pamit ya karena ada kesibukan lain. Terima kasih sekali lagi Mbak Alfi. Ya, terima kasih juga. Mungkin bisa saya tutup juga ya. Dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman karena telah menyaksikan video konseling dari saya pribadi. Saya Aufi Nadila, mahasiswa BKI semester 3 dengan nomor NIM 2015200039 dan saya sebagai konselor dalam video tersebut. Saya memposisikan diri sebagai konselor, jadi saya sudah tidak lagi berkuliah dan sedangkan konseli saya Faura Tazkiyah mahasiswa semester 5. Dalam video tersebut saya menggunakan beberapa teknik umum, yaitu diantaranya adalah perilaku attending atau bisa kita sebut sebagai fokus dan pemberi perhatian kepada klien atau konseli. Nah, kita bisa mengekspresikannya dengan cara ekspresi wajah, menganggukkan kepala, ataupun posisi tubuh. Juga dapat mengekspresikan dengan gerakan tangan. Nah, fungsi dari attending ini untuk menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi konseli, sehingga konseli bisa terbuka dan juga bisa leluasa menyampaikan perasaannya kepada kita sebagai konselor. Selain itu, attending juga berfungsi untuk mempermudah ekspresi dan perasaan klien dengan bebas, dan juga dapat meningkatkan harga diri klien, di mana klien tidak merasa terdiskriminasi ataupun terintimidasi. Contoh perilaku attending yang baik diantaranya dengan menganggukkan kepala. Nah, anggukan kepala ini bisa dilakukan jika merasa setuju dengan pernyataan klien dan juga bisa diutarakan ketika konselor memahami atau mengerti apa yang telah diutarakan oleh klien. Selanjutnya ada juga ekspresi wajah. Kita bisa memasang ekspresi wajah yang tenang, ceria, senyum, dan juga santun agar klien merasa bahwa sepenuhnya perhatian konselor tertuju pada dirinya. Posisi tubuh juga perlu diperhatikan oleh konselor, di mana posisi tubuh yang baik adalah agak condong ke arah klien. Jarak antara konselor dengan klien agak dekat tapi tidak terlalu jauh. Duduk dengan akrab berhadapan atau berdampingan agar konselor dapat dengan seksama menyimak seluruh perkataan yang diutarakan oleh klien. Adapun jika ingin menggerakkan tangan,
bisa memvariasikan gerakan tangan atau lengan spontan berubah-ubah untuk sebagai isyarat dan juga menekankan atau menegaskan ucapan. Nah, konselor juga wajib mendengarkan dengan seksama, aktif, penuh perhatian kepada klien agar klien merasa bahwa seluruh ucapannya sangat diperhatikan. Mendengarkan klien hingga selesai berbicara, diam, dan juga memperhatikan seluruh gerakan tubuhnya. Pandangan yang tertuju pada klien lebih baik tertuju pada sisi potret di antara kepala sampai kepada lengan. Konselor tidak boleh terlalu lama menatap klien. Dikhawatirkan klien tidak nyaman ketika kita terlalu lama menatapnya, tetapi sesekali boleh mengalihkan pandangan kepada pergerakan tangannya ataupun bahunya, siku, dan sesekali bisa menatap matanya kembali. Adapun teknik attending yang kurang baik dan disarankan tidak dipergunakan adalah di antara lain kepala yang kaku dan wajah yang kaku tanpa ekspresi atau datar, melamun saat klien sedang berbicara, mengalihkan pandangan atau tidak melihat saat klien sedang berbicara, dan juga mata yang melotot. Posisi tubuh yang perlu dihindari juga posisi yang terlalu tegak atau kaku, bersandar, miring, dan jaraknya terlalu jauh dengan klien sehingga menciptakan suasana yang kurang akrab dan dikhawatirkan klien dapat berpaling. Ada juga ketika klien berbicara, konselor memutuskan pembicaraan atau berbicara terus-menerus tanpa ada teknik diam untuk memberi kesempatan klien berpikir dan berbicara. Yang terakhir, yakni perhatian yang terpecah mudah buyar oleh gangguan luar. Konselor dituntut untuk selalu memperhatikan klien dan juga memiliki fokus yang tinggi agar dapat mencermati seluruh perkataan klien dan menanggapinya dengan sesuai. Maka dari itu, perhatian yang dapat terpecah dan mudah buyar oleh gangguan luar ini bisa diatasi dengan cara berlatih fokus. Selanjutnya ada teknik refleksi, yakni teknik refleksi adalah teknik untuk memantulkan kembali kepada klien tentang perasaan, pikiran, dan pengalaman sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan non-verbal klien. Nah, yang saya lakukan dalam teknik konseling ini kebanyakan refleksi mengenai pikiran dan juga pengalaman, yaitu teknik untuk memantulkan ide, pikiran, dan pendapat klien sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan non-verbal klien. Dan juga refleksi pengalaman itu untuk memantulkan pengalaman klien sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan non-verbal klien. Mengapa pada teknik konseling kali ini saya banyak melakukan refleksi pengalaman dan juga pikiran dari klien? Karena dari teknik ini saya mencoba untuk menuntun klien mencari potensi dan juga mencari penyelesaian terhadap masalah yang dimilikinya, yakni mengenai manajemen waktu, di mana klien merasa waktunya tidak optimal dan juga tidak efisien ketika dibenturkan dengan kegiatan-kegiatan yang semula tidak ada dalam jadwal kegiatannya. Selanjutnya saya menggunakan teknik eksplorasi, yakni teknik untuk menggali perasaan, pikiran, serta pengalaman klien. Hal ini penting dilakukan karena banyak klien yang menyimpan rahasia batin, menutup diri, atau tidak mampu mengemukakan pendapatnya. Dengan teknik ini,
memungkinkan klien untuk bebas berbicara dan terbuka tanpa rasa takut, tertekan, ataupun terancam, seperti halnya pada teknik refleksi. Dalam teknik eksplorasi juga terdapat 3 jenis, yakni eksplorasi perasaan, eksplorasi pikiran, dan juga eksplorasi pengalaman. Namun dalam layanan konseling individual kali ini, saya menggunakan teknik eksplorasi perasaan dan juga eksplorasi pikiran, yaitu untuk mengetahui perasaan klien dan juga ide pikiran atau pendapat klien lebih jauh. Pada saat contohnya klien mengungkapkan bahwa ketika dia bekerja atas dasar tuntutan, nah, saya meminta klien untuk menjelaskan tuntutan seperti apa yang mendasari dia harus bekerja. Klien mengatakan bahwa tuntutan itu adalah dari pihak keluarga, di mana saya bisa memahami bahwa ia bekerja tidak sepenuhnya atas dasar kemauan dirinya, tetapi ada problem keluarga dan juga dorongan dari keluarga sehingga menjadikannya harus bekerja. Namun dalam hal ini bisa kita perdalam lagi eksplorasi terhadap perasaannya mengenai problem keluarga. Namun saya tidak menggali atau mengeksplorasi perasaannya lebih jauh karena video teknik konseling kali ini sifatnya untuk tugas dan juga harus diupload. Saya mengkhawatirkan privasi atau ketidaknyamanan klien ketika video ini diunggah. Selanjutnya saya juga menggunakan teknik pertanyaan terbuka open question dan pertanyaan tertutup close question. Pertanyaan terbuka berfungsi untuk memancing klien agar mau berbicara, mengungkapkan perasaan, pengalaman, dan juga pikirannya. Pertanyaan yang diajukan itu sebaiknya tidak menggunakan kata kenapa atau mengapa atau apa sebabnya. Pertanyaan semacam ini akan menimbulkan perasaan sulit dan juga berat terhadap klien jika dia tidak tahu alasan atau sebab-sebabnya. Oleh karena itu, lebih baik gunakan kata tanya apakah, bagaimana, adakah, ataupun dapatkah. Pada pertanyaan terbuka, biasanya saya menanyakan kembali apa perasaan dan juga pikiran yang telah disampaikan klien. Contohnya, apakah Anda mengikuti organisasi dengan rasa senang, karena rasa senang, ataukah ada keterpaksaan ataupun dorongan dari orang lain. Nah, dari pertanyaan terbuka ini kita juga dapat mengetahui lebih jauh perasaan dari klien dan juga kondisi klien selain teknik eksplorasi. Tidak selamanya dalam proses konseling, konselor selalu menyatakan pertanyaan terbuka. Tetapi ada kalanya konselor menyatakan pertanyaan tertutup, di mana pertanyaannya cukup dengan jawaban iya atau tidak, bisa atau tidak bisa. Mungkin juga jawabannya adalah setuju atau tidak setuju. Fungsinya, tujuan dari pertanyaan tertutup ini untuk mengumpulkan informasi, menjernihkan atau memperjelas sesuatu, juga menghentikan pembicaraan klien yang keluar dari topik pembahasan konseling saat itu. Teknik selanjutnya yang digunakan adalah teknik menangkap pesan atau paraphrasing. Menangkap pesan atau paraphrasing ini adalah teknik untuk menyatakan kembali esensi atau inti ungkapan klien dengan teliti, mendengarkan pesan utama klien, mengungkapkan kalimat yang mudah dan sederhana. Biasanya ditandai dengan kalimat awal, adakah atau nampaknya, sepertinya, dan juga bisa dengan kalimat atau dengan kata berarti.
Tujuan pemberian teknik paraphrasing adalah untuk mengatakan kembali kepada klien bahwa konselor selalu bersama dia dan berusaha untuk memahami apa yang dikatakannya. Juga membuktikan bahwa konselor mendengarkan apa yang dikemukakan oleh klien dalam bentuk ringkasan, memberi arah wawancara konseling, dan mengecek kembali persepsi konselor tentang apa yang dikemukakan oleh klien. Teknik ini sangat bermanfaat karena akan memberikan kesan kepada klien bahwa apa permasalahan yang dikemukakan oleh klien dapat ditanggapi dan juga dipahami oleh konselor, sehingga klien memiliki harapan bahwa dirinya sedikit demi sedikit bisa menemukan penyelesaian untuk masalahnya. Selanjutnya, teknik directing atau mengarahkan. Pada teknik ini, saya mengajak dan mengarahkan klien untuk melakukan langkah-langkah yang sudah diputuskan untuk menjadi solusi terhadap masalah yang ia miliki dalam hal manajemen waktu. Dan teknik terakhir yang saya gunakan adalah menyimpulkan sementara atau summarizing, yaitu teknik untuk menyimpulkan sementara pembicaraan sehingga arah pembicaraan semakin jelas. Tujuan penyimpulan sementara ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada klien untuk mengambil kilas balik dari hal-hal yang telah dibicarakan dan juga menyimpulkan kemajuan hasil pembicaraan secara bertahap agar mendapatkan kualitas diskusi dan juga mempertajam fokus pada saat wawancara konseling. Nah, selain penyimpulan sementara, alangkah lebih baiknya konselor melakukan menyimpulkan hasil konseling saat di akhir dan juga menanyakan kondisi ataupun perasaan konseli sendiri atau klien pada saat akhir konseling agar klien merasa senang dan juga merasa apakah betul-betul sudah mendapatkan jawaban atas permasalahannya. Saat semuanya sudah jelas dan tidak ada lagi yang ingin klien sampaikan, maka sesi konseling bisa diakhiri dan konselor akan menanyakan kapan akan memulai pertemuan atau sesi konseling kedua, dan tentunya dalam jangka waktu yang ditentukan, konseli harus dipastikan sudah melakukan hal-hal yang ingin ia lakukan terhadap masalahnya sebagai bentuk penyelesaian dan solusi. Oke teman-teman, kali ini cukup panjang sekali ya mengenai teknik-teknik umum dalam layanan konseling individual. Semoga hal ini dapat membantu teman-teman dalam memahami teknik layanan konseling individual dan juga dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Cukup sekian dari saya dan terima kasih, sampai jumpa di lain waktu.